sosmed satu, bukan cuma soal yang giveaway doang. Ini gue lebih risih lagi tentang orang emphasize transgender di Indonesia, ya kan? Ini zaman modern. Tapi buat gue bro, buat sesuatu yang memang harusnya disuguhkan kepada orang yang udah nggak bisa pilih punya. Oke. Sekarang kan anak kecil aja kena bro, gitu. Oke. Terus kayak lu nge-scroll TikTok tiba-tiba Ya sebut saja Bapak Raki. Ya kan Bapak Raki lebih make sense. Bergetar hatiku loh dipanggil sama Mas Ustadz ganteng. Ragil katanya. 2 kali loh dia sebut namaku, 2 atau 3 kali ya. Tapi ada yang salah loh Mas Ustadz ganteng. Please deh kalau bikin video itu nyebut nama Ragil, jangan panggil bapak. Tua banget aku dipanggil bapak, panggilnya adik aja ya. Adik Ragil gitu. Mas Ustadz ganteng, thank you loh udah sebut-sebut nama aku jadi tersipu, malu. Makasih. Salam lagi bete. Dia mau pulang. Mau sih lo. Cepat. yakni di provinsi ini terdapat sekitar 302.000 orang sebagai LGBT. Jadi dari total keseluruhannya bisa dibilang ada ratusan ribu LGBT di Indonesia, hingga diperkirakan 3% dari penduduk Indonesia adalah kaum penyuka sesama jenis. Ini adalah 5 daerah di Indonesia dengan jumlah LGBT terbanyak. Di posisi kelima ada Provinsi Sumatera Barat, yang mana terdapat kurang lebih 18.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Guys, barusan kan aku scroll TikTok, terus rame banget nih yang bahasan soal LGBT. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Pokoknya respon mereka beragam banget deh. Ada yang gini, dan gila gini. Aku jadi mikir, kalau dari sisi Pancasila, bagaimana sih? Wah, topik berat nih. Banyak banget yang belum tahu apa hubungan LGBT sama nilai-nilai Pancasila. Menarik banget untuk kita bahas. Ya, asal kita bahasnya gak ngejudge orang dan gak ngata-ngatain orang, sih oke banget. Soalnya ini kan soal pandangan masyarakat dan ideologi bangsa. Setuju. Nah, lagi pun di sisi agama nih ya, LGBT itu udah jelas banget dilarang loh. Dan jika dikaitkan dengan Pancasila nih, istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Agama besar di Indonesia tuh juga melarang yang adanya LGBT di Indonesia ini. Tapi apakah benar kalau negara itu harus melarang semua bentuk dari LGBT? Maksudku, bukannya Pancasila itu juga ngajarin soal kemanusiaan dan keadilan ya? Dimana kita bisa adil kalau kita tuh langsung ngecap mereka semua itu salah. Aku mengerti maksudmu, Dit. Tapi menurutku larangan itu tuh lebih ke menjaga norma sosial dan budaya. Di Indonesia, budaya kita tuh masih kuat sama nilai kekeluargaan, adat, dan agama. Jadi, kalau ada orang melakukan perilaku menyimpang, ya otomatis masyarakat pasti menolak. Nah, ini nih yang serimis. Banyak banget yang ngira Pancasila itu hanya tentang kebebasan dan toleransi. Padahal Pancasila mengandung nilai kesusilaan dan budaya. Negara kita kan menganut nilai ketimuran. Makanya penting banget tahu buat
mengetahui Pancasila secara menyeluruh. Karena kan di satu sisi kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa melegalkan hal yang sebenarnya bertentangan banget sama dasar nilai bangsa. Ya, kita boleh nggak setuju sama perilaku mereka, tapi bukan berarti kita harus diskriminatif dan benci ke mereka. Setiap manusia tuh punya hak hidup, tapi ya bukan berarti disalahartikan juga boleh bebas ngelakuin apa aja tanpa batas. Jadi intinya kita menolak LGBT itu bukan karena benci ya, tapi karena kita ingin mempertahankan nilai-nilai dari Pancasila. Bener, tapi harus dengan beradab. Jangan asal hakim sendiri. Pancasila nggak pernah ngajarin itu. Dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita berbeda-beda, punya pendapat dan pandangan sendiri, tapi tetap harus saling menghormati. Jangan sampai karena masalah soal LGBT ini kita saling bermusuhan. Benar banget, makanya diskusi kayak gini tuh penting banget biar kita bisa lihat dari berbagai sudut. Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren atau marah-marah doang di sosmed kayak Stadit nih. Dan semoga kedepannya edukasi tentang Pancasila dan moral itu semakin kuat ya, biar generasi muda tuh nggak cuma tahu haknya, tapi juga tahu yang namanya batasan. Nah, setuju nih. Jadi Pancasila itu bukan cuma sekedar tulisan di buku, tapi juga sebagai panduan hidup. Termasuk hal-hal sensitif kayak gini. Mantap, seru deh ngobrol-ngobrol kayak gini. Besok-besok ngobrolin apa lagi ya?